kalau saya bisa ngambil apa garis besarnya bahwa yang kosongan dengan yang berisi itu banyakkan yang kosongan. Inilah yang sementara bagaimana kita berjuang agar mendapatkan pemutihan. Tapi tidak bisa juga berjuang sendiri saja. Sampean-sampean juga harus bersuara. Mau WNI Peduli, mau EPMI, mau kosongan, semua bersuara. Karena satu nasib, satu perjuangan. Aku bukan provokator, memang faktanya begitu, gitu loh. Ya, jadi memang butuh waktu. Butuh waktu ya. Karena kenapa yang tadi saya bilang penyamaan antara KTP dengan MPWP itu pun butuh waktu dari akhir tahun kemarin diperpanjang sampai pertengahan tahun ini, ya kan? Seperti yang saya bilang, kalau misalnya kayak IPMI, kayak Peduli WNI, ini juga butuh paling minimal setengah tahun untuk agar semuanya ngerti, semuanya tahu, semua tahu gitu loh soal masalah info seperti ini, bagaimana cara penerapannya, ya kan? Butuh waktu. Bukan berarti sekarang undang-undang dikeluarkan, detik hari ini juga semua PMI mesti punya IPMI dan Peduli WNI. Nggak bisa seperti itu. Butuh waktu lah buat mereka benar-benar bisa daftar, benar-benar mereka bisa daftar ulang lagi. Nggak bisa nuntut pada hari ini, pada detik ini undang-undang keluar semua PMI yang ada di luar negeri mesti ada IPMI. Kalau yang nggak punya IPMI langsung Peduli WNI. Kalau nggak, semua nggak dianggap. Itu nggak manusiawi. Ya, betul. Jadi perjuangan kita adalah yang namanya PMI. Itu kalau terjemahan dalam undang-undang ya, PMI adalah pekerja migran Indonesia. Adalah orang atau warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan gaji. Makanya kita berjuang ini. Mau dia EPMI, mau WNI Peduli atau kosongan, samakan dia juga PMI. Karena undang-undangnya mengatakan PMI begitu. Masalahnya nih, Mas Handi semua nih. Yang sekarang paket kargo yang ada di gudang itu paling banyak itu milik kosongan, milik EPMI atau milik WNI Peduli. Kalau tadi Mas Handi bilang ada 80% kosong, 90%, artinya yang ada sekarang, yang ada di gudang, kondisi saat ini realnya paling banyak adalah mereka yang tidak mendaftar di PMI maupun WNI Peduli. Nah inilah yang jadi masalah. Nah kalau ada yang teman-teman yang barangnya dikirim, tadi ini sama pisang kuning tadi bilang, barangnya sudah sampai. Berapa persen yang sudah sampai? Itu sangat kecil dibandingkan yang masih ada di dalam gudang. Betul nggak Mas Andi? Ya, jadi intinya kalau misalnya sampai itu belum nggak kayak yang tadi ya. Ada bilang Hongqiu itu bilang ada 2 kontainer yang hari ini keluar ya. Saya nggak tahu itu di mana dia. Iya. Karena dia di JKS kan. Jadi itu sebenarnya Iya, nggak dia mungkin. bilang Kenapa? tadi ya benar. Nggak mungkin. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan kontainer itu SPPB mesti keluar dulu. Nah, Kenapa nggak mungkin, Mas? enggak, Nyatanya barang SPPB saya mesti sudah keluar dulu. terkirim. SPPB mesti keluar dulu. Sudah keluar. 2 Sudah kontainer berarti itu ada Udah keluar. 700 SPPB yang keluar loh. 1 kontainer 200 feet. Yang pertama 1 minggu yang lalu 200 feet. Terus yang kemarin hari Rebo dikirim lagi itu 240 feet 1 kontainer. Terus yang Korea, Pumex Korea 2 kontainer kemarin sudah keluar. Nah, ini lewat dari di PJT mana ya? Boleh saya tahu? JKS. Oh, nah kalau misalnya yang lain mereka tiap hari keluarnya cuma 5 SPPB, 20 SPPB, kenapa yang ini seminggu bisa keluar sampai 200 SPPB? Nah, ini perlakuan yang Nyatanya berbeda bisa. terhadap yang lain, Mas Berarti Andi. ini berarti bisa ada dugaan korupsi. Oh, tidak bisa. Tidak bisa menyalahkan dugaan korupsi ya. Ya, Kita kerjasama kita dengan nggak JKS tahu, itu karena- sudah dari beberapa tahun. Bukan, kita nggak pernah main korupsi apapun. Paham kan? Dulu sebelum ekspedisi Ergol Hong Kong, dia pun masuk JKS, semuanya lancar. Karena apa? Karena JKS orang tertib. Mereka
menerapkan semua itu harus tertib, harus ada PMI lengkap, harus misalkan nggak ada EPMI, harus ada kontrak kerja, paspor itu lengkap, dokumen, misalkan yang pindahan ada dokumen, semua itu lengkap. Karena apa? Buat mempercepat proses, bukan buat memperlambat proses. Tahu nggak, di Transmarine itu box yang dari bulan 9 sampai sekarang saja itu nggak ada kemajuan sama sekali. Dan itu jangan menyalahkan pihak bea cukai, itu dari mereka pihak PJT yang tidak mau mempercepat proses pengeluaran box seperti itu. Kalau sedangkan dari PJT, kita yang pihak di Hong Kong, kita mengejar pihak PJT Indonesia supaya cepat diproses. Lah, sedangkan pihak PJT pun juga mengejar kita supaya segera melengkapi semua dokumen agar cepat bisa diproses seperti itu. Jadi nggak ada kita antara suap menyuap atau itu nggak ada sama sekali. Oke. Bahkan ya kan? bahkan dari CKS pun ya, kemarin kontainer dikeluarkan, itu pun ya di sini kita belum menyelesaikan pembayaran, belum lunas. Mereka sudah mengeluarkan karena apa? Tidak mau menimbun barang PMI terlalu lama. Jadi kita ini sama-sama tahu, kita kasihan sama pengirim karena menunggu terlalu lama. Bohong Ciu, jangan terlalu istilah gimana ya? Soalnya kalau misalnya terlalu terbuka, ini bahaya. Kenapa? Dari kata tadi, ya itu sebenarnya ada baik yang EPNI, WNI peduli. Ya soalnya masnya kan bilangnya korupsi, ada suap. Kita nggak pernah ada main suap. Bentar, misalnya lagi terima telepon. Bentar. Ya, benar begitu, JKS. Bisa dilanjutkan ya, Mr. Z ya? Mr. Z masih telepon Mas Andi. Iya, begini loh. Oke, saya jelasin deh ya. Kalau misalnya belum ada pelunasan, berarti belum ada SPPB yang bisa dikeluarin. Kalau itu dua-duanya nggak bisa lah, belum dilunasi, mana bisa SPPB keluar. Kalau SPPB ada bisa keluar tanpa pelunasan SPPB, itu namanya korupsi. Saya kasih tahu kita dulu nggak pernah main korupsi ya. Kita nggak pernah main korupsi. yang ngomong, ya kan? Mbak Ungsu, jangan juga bilang nggak pernah. Nanti kalau akhir-akhir ini setelah ngomong ini terus Kalau tiba-tiba diperiksa, ada periksa gimana? Loh, Iya. saya nggak pernah main korupsi ya, Pak. Nggak Bukan pernah kamu. kita itu main korupsi. Kamu tuh bukan korupsi, kamu itu orang sipil. Yang korupsi itu orang pegawai negeri. Nggak ada kamu korupsi itu. Kamu itu pegawai, jadi nggak ada namanya korupsi. Yang korupsi itu orang-orang yang mempunyai kebijakan. Jangan salah. Kamu levelnya masih level bawah. Bu Hong Kamu Chiu, tidak saya akan jelasin dulu. Ya. Kalau SPPB nggak dilunasi, SPBB-nya itu nggak bakal dikeluarkan. Ya kan, kalau dua-duanya nggak terjadi, itu barang tidak bisa dikeluarkan dari gudang. Kalau itu dikeluarkan dari gudang, itu melanggar peraturan. Kalau memang benar ada bukti, PJT itu bisa langsung dicabut izinnya. Saya kasih tahu dulu loh, ini fatal. Ya silakan, kalau mau diselidiki silakan. Dan nyatanya memang sudah keluar. Dan itu ya sejak dari peraturan yang kemarin, yang pembatasan barang itu dari gudang lain itu kan tidak mengeluarkan barang, tidak ada yang proses. Betul. Iya kan? Tapi di Ya. sana kan masih tetap proses. Bahkan yang didatangi sama Pak Benny, pembatasan barang itu ada yang disita, ada yang apa, itu kan? Seperti itu. Ya, kita Dan itu pun di CKS dan itu pun rapi, masih tetap bagus, proses. Ya kita di sini Terus netral. Ya. salahnya gimana? Kita di sini netral, ya kan? Kita sekarang membicarakan kebaikan untuk teman-teman PMI, bukan menggiring opini ya, bukan membela satu pihak atau kita istilahnya menyerang satu pihak. Enggak loh. Ini tadi Bu Hong Chiu sendiri yang benar-benar nge-spill up keluar loh. Makanya saya jelaskan. Ya, Iya kan? justru ini karena ada rekamannya, justru ada perbedaan perlakuan nanti antara PJT yang satu dengan PJT yang lain. Kenapa di sana keluar tanpa ini? Terus Ini di loh sini ya, keluar. bahkan saya tiap hari saya komplain ke pihak PJT lainnya. Box customer saya itu masih ada 32 box di tempat PJT lainnya. Itu dari bulan 9 loh. 9 sampai sekarang. Bahkan itu nggak ada kejelasan sama sekali dan nggak ada kebenaran kapan box itu akan keluar. Sedangkan itu ya, setiap kali saya tracking itu sudah masuk dalam pengecekan di bulan 2 tanggal berapa ya?
Pokoknya Iya. bulan 2. Dan sampai sekarang itu nggak ada kemajuan sama sekali. Apa masalahnya kata si PJT itu? Mereka tidak ada merespon sama sekali. Dan PJT saya pun itu- tidak tahu permasalahannya apa gitu loh. Hmm. Kamu tidak tahu permasalahannya apa. Saya kasih tahu permasalahannya. Itulah yang disebutkan Mas Handi tadi. Ya toh? Tapi kamu jangan bilang aku enggak korupsi, jangan. Jangan. Loh, Saya memang kasih kenyataan di kita nggak ada korupsi loh, Pak. Bukan yang kamu Kalau, Iya, kalau paham, semua paham. Saya Mr. Shi, paham. kalau semua pengiriman barang itu ini dilancarkan ya, dari Hong Kong dilancarkan, kenapa kargo yang lain dipersulit? Kan gitu. Mbak, bukan cuma Kenapa dari nggak Hong Kong semua? dilancarkan. Hong Kong itu semua nggak dilancarkan. Samen tahu, dari semua Enggak, itu yang ekspedisi saya itu maksudnya banyak, dari bukan dari cuma tempat satu, kamu gitu bukan loh. cuma satu. Loh, Tunggu kan dulu, kita tunggu dulu. tergantung dong. Karena Tunggu dari dulu, pihak tunggu dulu. seperti Saya yang kasih PJT tahu dulu. lainnya. Mbak itu kan orang di luar daripada ini semua. Mbak itu di luar. Jadi Mbak tidak ada kaitannya dengan korupsi. Ya, jangan bilang kita tidak korupsi, bukan Mbak, tapi pihak-pihak sana yang memberikan kebijakan yang entah pimpinannya seperti apa kita tidak tahu. Tapi gini, yang dimaksud dengan sekarang apa namanya itu tadi, masalah korupsi ya, emang banyak yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu muncul aja kejadiannya, gitu ya. Kalau sudah pada turun, saya orang di bidang itu, tidak ada yang tiba-tiba aku korupsi, nggak ada. Nah, masalahnya sekarang, kenapa bisa punyamu tuh lancar-lancar saja karena ada di PJT 1, sementara PJT yang lain tidak lancar. Apakah Masalahnya gara-gara PJT-nya? bukan karena bukan PJT. kan? Masalahnya begini, Pak ya. Tadi Di bilang sana PJT. kan cuman menangani satu, gak menangani satu yang punya Hong Kong. Sedangkan di tempat lain kan banyak kargo. Iya. Dari beberapa kargo banyak. Dan permasalahannya kemarin mereka kan nggak berproses sama sekali. Iya. Waktu Iya. yang peraturan yang pembatasan itu mereka kan nggak berproses sama sekali. Tapi di Iya. pihak PJT lainnya kan tetap berproses. Iya, berproses karena memenuhi kan, begitu minta persyaratannya dikasih kan. Iya. Permintaan persyaratannya dikasih karena persyaratan bisa dipenuhi, makanya bisa keluar kan. Betul. Nah, masalahnya yang di sini, yang di PJT yang lain tidak dipenuhi, tidak bisa memenuhi. Kenapa? Karena terlalu berat. Ya, kalau Anda katakan bahwa tidak ada bea cukai yang kena, ini tiba-tiba itu muncul, Mbak. Tiba-tiba itu muncul ini kayak gini nih. Ini beritanya. Nanti akan kemana-kemana. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa kita tidak. Ya memang tidak ada urusannya dengan Mbak, karena Mbak itu kan bukan pegawai negeri. Bohong Dan Cio. yang Kalau bisa jangan terlalu gimana ya, terbuka di room ini. Kenapa? Perkataan bohong Cio ini bisa menyelakakan JKI sendiri dan termasuk kepala kanwil yang ada di Semarang. ini sudah menyebut ayo sebutkan. Kalau misalnya ini mau dipancing, ya kan saya langsung sebutin gitu loh. Ya, Ya, saya nggak mancing, iya. Mas. Saya nggak Jangan mancing. mancing, Tadinya ya. kan kita Saya jangan mancing. berbicara Tapi Mr. enak-enak Z kan. Tadinya Mr. Z soalnya udah kan bilang. Masnya tadi kan bilang korupsi. Jadinya kita ya seperti Enggak. gimana kan. Saya kasih Tadinya kan kita pemahaman nggak proses mancing. Aku kopinya. nggak Tunggu mancing. dulu. Kita kan tadinya gini, bicara ini enak-enak, ya kan? Enggak Kamu nggak gini bisa- loh, nggak Mbak. bisa ketemu bicara. Tadi kan Mbaknya bilang gini keluar sekian, sedangkan yang lainnya kan belum ya, Mas Handi ya. Terus gini. Ya saya terus nggak Mas tahu. Handi, oh ini berarti ada dugaan. Itu kan dugaan. Bukannya kamu korupsi, Mbak. Bukan gitu kata-kata Mas Handi, dugaan. Ya, oke. Ya, bohong Cio. Jadi jangan salah paham. Ya, saya juga nggak berharap ini pembicaranya benar-benar sangat vulgar ya, sangat benar-benar terbuka dan menyerang satu pihak atau gimana atau membela satu pihak. Tidak. Saya nggak menyerang tidak dan saya menginginkan juga ke nggak arah sana. membela. Karena saya tadi cuma bilang Jadi, punya saya gini, sudah keluar. Gini,
Gini, Bung Cio. Tadi Mister D juga ngomong kalau saya bicara tuh tahan-tahan, ya kan. Kalau misalnya kalau misalnya Bung Cio mau mancing, ya kan, saya langsung sepilih. Loh, saya nggak ada maksud memancing loh, Mas. Saya dari tadi nggak mancing sama nggak mancing apapun loh. Dari Nah, tadi itu karena saya kenapa? nggak Gini ngedengerin. loh, Bung Cio. Saya ngedengerin Gini, Bung Cio, apa saya yang sendiri dibahas. tahu. Saya Cuman sendiri tahu. Ini Saya Om sendiri Jun, tahu nama stop. pejabat bea cukai yang tektokan sama DKS Pak Joko itu siapa, namanya saya juga tahu itu siapa. Kalau misalnya mau mancing, nanti saya sebutin nama pejabat itu. Nih, Om Ciu, kamu juga Loh, saya nggak memancing loh. Tunggu dulu. Mister Kamu Zi, kan saya nggak Ya, memancing sama sekali loh. Dengerin. Kamu ngomong terus. Orang juga kan kalau ada kesempatan mendengarkan, kesempatan ngomong. Kalau kau tabrak terus nggak pas nanti. Begini loh. Ini sedang ruwet-ruwetnya. Justru kamu menampakkan bahwa ternyata punyamu lancar-lancar saja. Padahal kita ini gelisah nih. Ratusan ribu gelisah orang. Gara-gara paket. Tapi kamu justru mengatakan, oh punyaku lancar-lancar aja. Ini ada apa? Itu Enggak mengatakan Stop. lancar saja, Pak. Maksudnya bukan Tunggu dulu, seperti biar itu. aku yang ngomong. Tuh, ini dah, bukan seperti itu gimana? Oh punya aku nih 2 kontainer baru keluar. Nah, itulah yang memancing daripada pertanyaan Mas Handi. Loh, kalau begitu ada sesuatu nih. Nah, sesuatu ini saya masih tutupi loh ya. Aku masih bilang sesuatu. Nah, gitu. Nah, sekarang di bawah ini ada teman-teman dari PJT Semarang yang mendengarkan itu, dia akan mengadu. Loh kok bisa punya aku ditahan nggak bisa ini dengan persyaratan ini nggak bisa? Kenapa dia dengan persyaratan itu bisa? Loh, Saya kasih bukan tahu. punya aku. Gini, Pak, bentar. Jangan bicara dulu. Saya dulu. Saya ini sudah menghadap dengan persyaratan apa supaya bisa barang-barang ini keluar. Dia sebut di situ. Kalau di tempat itu dengan persyaratan begini bisa, tetapi di tempat ini dengan persyaratan ini nggak bisa. Nah, lanjutkan. Ini sekarang waktumu. Lah, Pak, TSL itu kemarin juga keluar kan 1 kontainer. Africk juga keluar 1 kontainer. Saya nggak tahu Africk sama TSL itu di PJT mana ya. Dan nyatanya Africk itu sudah keluar 1 kontainer. Itu dari yang bulan Januari, kloter Januari. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak itu bisa scroll setiap grup Hongkong, BMI Hongkong. Itu semuanya pasti ada postingan. Tiap paketan datang itu semua pasti ada postingan. Nanti Bapak bisa buka ya, grup BMI Hongkong. Itu Africk itu beberapa hari sudah keluar 1 kontainer. Dan Bilibala pun beberapa hari yang lalu juga sudah keluar 1 kontainer. TSL juga sudah keluar 1 kontainer. Bukan cuma di aku saja, tapi Hongkong sudah banyak yang keluar. Silakan nanti Mr. Zizek itu di grup BMI Hongkong. Banyak paketan yang sudah keluar. Africk, TSL, Bilibala, JPK itu sudah keluar. Bung Cio, bukan cuma Hongkong, Taiwan juga ya. Iya, Taiwan juga. Cuman ini kan saya bilang setiap negara beda-beda. Ya kan, bagaimana dengan yang di Singapura, bagaimana dengan yang di Malaysia, bagaimana dengan yang Timur Tengah. Jadi jangan cuma bicarain soal Hong Kong doang. Kita ngebicarain secara global. Betul. Ngerti gak? Jadi jangan cuma di dunia range-nya Ibu Hong Chiu doang. Kita ini ngebicarain untuk Bang, kepentingan betul. semuanya, bukan kepentingan untuk PMI yang ada di Hong Kong doang, bukan. Betul Bang. Aku setuju dengan omongan Abang. Iya, jadi jangan lagi ngomong soal Hong Kong lancar. Kita ngomongin yang Taiwan juga lancar. Secara global ya Bang. Iya, kita ngomong secara global loh. Kita ngomong secara kemanusiaan ya, Iyalah. kemanusiaan ya. Iya, betul. Iya. Terus gimana nasibnya yang gini Malaysia, Singapura, yang lain gini? Tanya sama Bu Daerah Hong Chiu, itu. bagaimana nasib Singapura, Malaysia, Timur Tengah? Nanti dikira dibeda-bedain kan? Betul. Iya, betul Iya, itu. kenapa yang Hongkong aja Betul. yang lancar kan gitu ya Mas Andi ya? Mm-mm. Sedangkan kita semua Loh, PMI Taiwan itu juga kirim lancar, barang Mbak. loh. Taiwan lancar, Korea juga sudah Andi. lancar. Mas Andi, Kenapa Timur Tengah enggak, Mbak? Kami juga Mas sama Andi. PMI. Mas Iya, Andi. kami juga punya Ditanyakan sama perasaan sama ekspedisinya, Pak. ekspedisinya kalian yang ditanyakan. Saya mau jelasin ya. Kenapa yang dibela orang-orang Hong Kong? Nih, Iya. saya mau jelasin. Roomnya Mr. Z
roomnya Mr. Z ya itu untuk membicarakan semua masalah. Dengerin semua dulu. Dengerin. Ya. Ya, lanjut. Roomnya Mr. Z itu tidak memihak ke PMI Hong Kong, tidak memihak ke PMI Taiwan, tidak. Ini membicarakan semua PMI yang ada di semua penempatan negara penempatan. Ya, bukan cuman yang ada di Asia, ada juga yang di Eropa, di Jerman, ada juga yang di Amerika. Kita ngomong semua negara, semua dunia. Gitu loh, bukan cuman yang di Hong Kong doang. Bukan cuman yang di Taiwan doang. Itu kayak gitu terlalu nggak manusiawi. Kita sharing masalah yang ada, yang sekarang dihadapin oleh teman-teman PMI yang di Timur Tengah, yang di Malaysia, yang di Singapura. Nah, bagaimana caranya? Ada gak solusi? Ada gak? Ini namanya diskusi. Kita nggak menyerang sama sekali satu pihak pun. Nah, jangan sampai kita dipancing kayak tadi, gitu loh. Iya Mas Andi, betul. Setuju Mas Andi. Jadi kita ngomongnya secara rileks lah, jangan Dari pakai Timur Tengah. nada tinggi gitu. Ya Bang Han. Bukan, intinya Nanti ininya judulnya begini. Wah, ternyata kalian dibully nih. Ternyata Hong Kong Iya. lancar nih, kitanya Lebih enggak hebat kan nih, gitu. lebih hebat gitu. Iya. Iya. Merasanya dia itu hebat gitu. Beda dari negara lain. Apalagi kami yang ada di Timur Tengah sekarang lebih kegencet, tahu gak? Nasibnya kayak apa nih yang di Timur Tengah? Iya. Tadi Jangan kamu merasa tidur. sendiri itu lebih hebat ada di Nggak. Hong Kong loh. Kamu tadi tidur, kenapa kamu tiba-tiba bangun? Ah, jadi pusing Ya Kak. karena itu, Iya, yang karena diomongin itu Hong yang Kong, dari Hong Kong aja Korea, lancar-lancar apa itu? barangnya. Ada apa sebenarnya? Kenapa dari negara lain kok ribet, kok ruwet gitu? Iya. Nah, itu dari tadi. Jadi pusing orang tidur juga sampai bangun, Mas kepalanya sampai Daeng, mau pecah. Mas Daeng jangan bilang kau Mas Daeng ya. Jangan bilang kau aku gak mau ikut-ikutan. Kau harus bersuara. Kau juga di Malaysia. Kau Iyalah. kirim barang juga. Biar sama Nah, tuh. rata. Biar sama rata, biar sama rata. Hong Chiu itu harusnya tahu diri lagi. Apa itu Mas Handi itu jengkel. sudah warning sedikit, seharusnya Mbak Hongki itu sudah merasa Mas Handi tadi sudah sudah bilang ini Diam. nanti akan ada Diam. satu pihak yang kena. Tapi dia kan Jangan ngeyel, pikirkan harus itu pada berspeak dia. up terus gitu lah. Bukan, karena dia bukan bagian dari yang ada di dalam. Jadi bisa saja dia ngomong bahwa aku nggak tahu kalau masalah kebijakan itu kan urusannya pimpinannya ya. Tapi nanti ketika ini bersuara bahwa ternyata ke sana kebijakan boleh. Kebijakan itulah berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh mereka ini. Sehingga begini nih bunyinya nih. Teng 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 teng. Teng 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 teng. teng. Ah, Lah, teng, 25 teng. orang Itulah itu. yang kita tunggu-tunggu. Nah, saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Memang ya, diam-diam itu sekarang ini media di Indonesia sedang menyorot. Saya kasih tahu sudah. Makanya aku berani spill semua itu. Kenapa? Karena sedang menyorot di dunia itu. Tapi aku tidak mau nyebutin di mana. Mas Hadi juga saya pancing nggak berani dia nyebutin. Tapi begitu nyebut PJT, tahu saya tempatnya, tahu juga alurnya, tahu juga kelakuannya, begitu. Tapi aku belum ngomong loh ya. Belum ngomong. Ya. Ini langsung saya telepon teman saya tadi. Kamu gini-gini ya? Kok di sana ini? Wah, memang. Tapi aku tidak mau sebutkan di sini ya. Saya masih bisa menahan diri. Oke, Mas Hadi, Mr. bagaimana? C, apakah ada kaitannya penjual dan pembeli? Nah, kayaknya itu. Ini jadi panas kepala gua. Itu. Nah, Ademin, adakah ademin, penjual dan ademin, pembeli? Ademin, Itu sudah ademin. Kayaknya nih. Itu sudah pasti ada dan akan ada diungkapkan di dalam. Saya sudah sebutkan. Lihat video Ya. saya. Bom waktu. Tahu bom waktu? Iya. Tahu di mana bomnya waktunya meledak itu? Pada saatnya akan meledak. Tunggu tahunnya. Gini, apa sih itu nggak ada di kalender? Apa sih itu nggak ada di kalender? Tinggal tunggu aja waktunya. Iya. Tapi kan kalau mbaknya ini tadi, Mbak Pisang ini, Honshu ini, tidak ada kaitannya, nggak ada karena dia belum terlalu tahu banyak tentang kebijakan dengan bagaimana upaya, belum tahu.
dia hanya level pelaksana. Jadi tidak ada urusan dengan yang terjadi. Saya sudah tahu sejak awal sudah tahu. Nah, kalau On Chiu ini yakin dia tidak tahu karena dia pelaksana. Pelaksana itu lihat aja laporan-laporannya, lihat TikTok-TikToknya, lihat ini dan tapi kalau kita di sini tahu satu persatu karakter orang. Gitu ya. Oke. Tinggal tunggu aja bom waktu. Oke. Ya. Bom waktu. Oke. Itu Hong Chiu. Kamu di mana aja negaranya? Tenggelam. Negara mana aja maksudnya kan Hong Kong tadi kan dia sebut Hong Kong, Taiwan, ini Korea. Mm-mm. Padahal di tempat saya juga ada Taiwan, ada Korea. Gitu. Kalau Taiwan saya enggak tahu ya, cuman yang saya tahu dari teman saya Taiwan sebagian udah keluar, meskipun nggak semuanya tapi sebagian itu udah ada yang keluar. Kalau Korea udah keluar sebelum 1 minggu kemarin juga sudah keluar. Terus tadi pagi bilang kemungkinan Senin ini keluar lagi. Ya, oke, saya kasih tahu. Kemarin juga di Komal ini ada, kalau nggak salah siapa ya Mbak ya, Reben ya. Mas Reben itu juga menyatakan bahwa keluar nih, gue lagi ngantar nih Sukabumi, Pangandaran, Subang, dia nyebut memang keluar. Keluar itu kalau di saya bilang keluar karena dokumennya pas, begitu diklik sama bea cukai ada namanya, ada oke terdaftar. Regen Story itu Mr. C. Regen Story ya. Yang saya pertanyakan tadi di sini adalah bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak terdaftar di EPMI, tidak terdaftar di Mr. C. Jangan suka tabrak-tabrak dulu. Di WNI Peduli. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kosongan? Itu kan? Nah, makanya saya bilang mana mangkok sama garpu gitu. Nah, terus memang keluar 1 2 3 itu keluar, tidak langsung nyebut. Kamu kan nyebut 2 kontainer tadi. Nah, gini, saya jelaskan. Ya. Saya kan tadi per kontainer itu harusnya kan 400 sampai 400 berapa feet kan. Saya kan menjelaskan satu kontainer tadi cuma keluar itu berapa, 200 sampai berapa feet. Itu pun yang data lengkap. Sedangkan yang enggak lengkap itu pun masih tertinggal di sana dan belum keluar. Dan keluar lagi per kontainer lagi itu sama, bukan yang lengkap, bukan yang tidak lengkap. Maksudnya saya kan tadi sudah bilang toh, kontainer itu keluar cuma beberapa, enggak semuanya keluar total. Mas Andi, ya, ayo Ongsi, Mas Andi. Jadi nih Hong Chiu ini menyatakan bahwa tidak semua keluar. Saya kira benar sih pernyataannya. Iya benar. Cuman tadi kan ada pernyataan dia. Wong katanya tadi itu nggak menerima kosongan loh, Mr. C. Tunggu dulu, ini Bukan kosongan dulu. itu maksudnya Mbak Yuli, bukan kosongan seperti itu. Gini Mbak, kan ada sebagian PMI itu yang ada EPMI-nya saja, dan sebagian ada EPMI-nya sudah mati, ada yang nggak ada EPMI-nya, itu cuma menyatakan paspor sama kontrak gitu. Kalau kosongan secara seluruhnya di sini itu tidak ada, dan sebagian yang belum keluar itu yang EPMI mati sama yang tidak ada EPMI-nya gitu, seperti itu, dan sama yang terlalu banyaknya isi paketannya. Bukan masalah kosongan-kosongan seperti yang lainnya Malaysia atau Singapura itu enggak. Oke. Mbak Hong Chiu. Ya. Ini kan pembicaraan ini kan terekam toh. Ya. Kalau besok saya tayangkan, boleh nggak? Boleh, wong itu udah banyak yang nonton kok, paling udah ada yang rekap juga itu Mr. C. Nggak apa-apa ya. 40 lebih. 40 lebih tadi. Ini Mr. Didiat sedang tanya yang bersangkutan. Sekarang bagaimana? Apa yang bersangkutan? Itu tadi Mr. Hong Chiu. Yang speak up tadi Mr. C.
Iya, makanya saya dulu minta jawaban dari Hong Chui. Ini kan terekam. Besok saya upload rekaman kalimatmu kan ada di sini. Kalau saya rekam boleh nggak? Saya tayangkan boleh nggak? Ya silakan, enggak apa-apa. Karena Oke. saya ngomong sesuai kenyataan yang saya alami kan, yang saya jalankan. Iya, iya, iya. Terus ini begini, saya hanya pesan nih, Hong Chiu ini kan levelnya di level pelaksana. Jangan merasa tahu di level kebijakan. Ini, misalnya nih, misalnya nih, kalau kamu semua itu pembantu atau pekerja rumah tangga, jangan mengatur manajemen dalam rumah tangga itu. Begitu loh maksud saya. Oke, jadi saya akan tayangkan, saya akan ambil yang beberapa yang kalimat yang keluar dari awal tadi, biar tidak menjadi fitnah. Demikian. Oke, sekarang nih siapa nih? Ada Momski, ayo Momski. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Apa? semuanya? Salam kenal ya. Langsung Pak pada Mr. G, Waalaikumsalam. aku langsung pada udah unek-unekmu ya. udah daftar ya. Ya. Yang kemarin ituin sama Jangan bilang sama begitu. Mister. Saya nggak mau tuh kalau Enggak, kalian bilang kalimat. yang kemarin dikasih saran gitu, yang dikasih saran Iya, buat daftar kasih udah. Itu jangan bilang begini. Ini juga persoalan nih, saya Apa ya? bisa tersulut Iya, emosi. salah. Mr. G, Maaf, salah. itu loh yang sudah di Mr. G gituin. Itu kan nggak bener Oh, itu. iya. Maaf, Mister. Udah ada jawaban, Iya. udah. Tapi yang Oke, oke. diklik yang satunya lagi itu belum bisa. Oke. Yang Ada ini udah jawaban? ada jawabannya nih. Oke. Jawabannya Di apa? atas. Jangan atasnya- bilang yang digituin, Mbak. Nanti Iya, Mister C iya, kena iya, nanti maaf. dia. Bermasalah Iya, dia maaf, suruh maaf, tidur maaf. di luar Iya, nanti. Itu Maaf, dia. Ayo silakan Mom. Ini Kata- jawabannya sistem Jawabannya. informasi pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Terima kasih Bapak Ibu Rise Risnawati. Anda telah melakukan registrasi ke portal pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Nama Rise Risnawati. Silakan klik link berikut ini untuk melakukan aktivitas akun Anda. Terus aku klik linknya, nggak bisa di situnya Pak. Oke. Lah udah Oke. stop di situ. Oke, stop di situ Oh, udah. kamu. Oh iya. Udah gak daftar lagi, udah stop. Dengerin. Ini kendala Ya. kita aja. Jangan ditertawai ya. Ini Iya, aku kan baru tahu ini gitu, baru kemarin kan taunya oke. jadi Kan bodoh lucu lah, tau bodoh disebut Mister C. bodoh iya. Nggak Aku udah apa-apa, bilang, Mbak, aku nggak bodoh apa-apa. Aku udah bilang kamu bodoh Nggak. loh, jangan tersinggung loh ya. Aku gak bilang loh, Iya, cuma nggak aku apa-apa. ketawa aja. Nggak Kalau apa-apa, udah di emang. situ Nggak kan apa-apa, udah aku nggak stop tersinggung. gitu. Jadi Nggak begini, apa-apa, Mbak, Mister. Mbak, Iya. Iya. kamu keluar lagi. Nanti Iya. dari email itu, kemudian seperti waktu mendaftar lagi. Oke. Oh, iya. Oke, nah, mendaftar lagi. Nanti ada tulisannya masuk itu kamu ikutin ya. Kan sudah diverifikasi tadi, emailmu kan. Iya. Nah, sekarang Iya. nih dengerin penjelasan orang yang sudah Divi. Terima kasih Divi. Ini ya, terima kasih. Ini Momski, dengerin ini jawaban dari Wong Jowo yang sudah selesai dia. Wong Jowo, silakan Wong Jowo. Wong Jowo. Ya, Wong Jowo. Jangan gerak-gerak tapi nggak bersuara Wong Jowo nih. Tidur. Enggak, tadi ada kok. Wong Jowo. Ini kalau diteriaki dengar nggak ya? Jadi gini, saya tuntun lagi mbaknya, kamu keluar lagi Iya. keluar lagi dari awal, kemudian masuk di tadi yang awal-awal saya ajarin. Begitu sudah ketemu tadi halaman yang pertama itu, yang WNI peduli itu, yang ada ini,
Masuk namanya ya. Iya. Masuk baru isi semua data-data yang ada di situ yang diminta oleh portal itu ya. Oh iya iya iya. Nah, Bu, jadi bukan itu kalau udah bisa diklik ya kembali keluar dulu ya. Oh iya iya. Nah, mau kalau kamu keluar dari Maksudnya awal keluar lagi. kemana, Pak? Dari awal Keluar, lagi gitu. dari awal lagi, tapi di situ bukan daftar tapi masuk ya. Masuk. Iya. Ya, masuk ya. Ada HP-mu lagi kah di situ? Ayo kita ngobrol langsung. Ada ini. Ada Nah, ini coba. ada. Ada nggak di situ masuk? Tapi ini di sininya situs tidak dapat dijangkau. Coba WNI Apa ya? peduli dulu. Kamu WNI peduli dulu. Apa jaringanmu bagus nggak? Bagus, Pak. Oke. Kalau bagus, kamu masuk dulu WNI peduli, terus masuk lagi di situ. Coba Mbak Juli jelasin ini. Mbak Juli tahu nggak? Enggak, gini Mr. Xie, dia itu sudah dapat verifikasi, udah stop di situ. Udah terdaftar dia. Udah bisa dia Mr. Xie. Kalau udah ada verifikasi tadi itu, dia itu kan udah lanjutin sampai selamat itu kan udah terdaftar dia. Enggak, masih ada masukan lagi. Masih ada kan amankan akunnya harus diituin. Di sininya ini tulisannya. Wong Jawa. Iya, kalau aku nggak ada Mr. tunggu. Xie yang kayak gitu. Tunggu Ada. Mbak. Mbak kan didaftarkan sama orang. Ada atau tidak kan nggak tahu ini. Wong Jawa, silakan Wong Jawa, ayo. Gimana ya? Loh, kamu dari mana? Tadi saya dipanggil sebentar. Sebentar gimana? Kita ini manggil 2 jam kok. sorry. Gimana Mbak Memski? Nah, itu Iya ini aku kan. dia sudah terverifikasi, kemudian dia belum ngisi tuh. Dia belum ngisi yang paspornya. Nah, terus Mbak ya coba kamu masuk lagi. Mungkin kalau masuk dia minta nomor password. Ya. Tapi saya kemarin tuh minta nomor password tak boleh masuk, salah terus kata. Terus saya ganti email, pakai email baru daftar lagi. ya Iya. terus. Pakai email baru daftar terus kali boleh. Oke, saya tanya nih. Saya email tanya masuk. nih. Wong Jawa. Setelah dapat verifikasi, kamu klik linknya nggak? Itu linknya terus masuk dalam itu masuk email. Klik dari email terus masuk suruh lapor diri ke apa itu. Ya, kalau yang mau ada daftar nanti Ya, masuk tunggu. email linknya. tunggu dulu. Kalau ini yang mau mendengarkan penjelasan kamu ya mabuk ini. Puyeng juga. Oh iya. Mbak sama Momski. Iya. Ya, kamu bisa klik dari situ. Klik bisa nggak? Kalau kamu klik link ini, bisa nggak? Itu di situnya situs tidak terjangkau, Pak. Ya, berarti email kamu tuh email yang kapan itu? Yang ini yang sekarang. Oke, kamu keluar dari portal itu, kemudian masuk lagi dari mulai WNI Peduli, terus di situ bukan lagi daftar ya, tapi masuk ya. Masuk gitu. Iya. Nanti kalau sudah dapat masuk, nah kalau tadi kan daftar melalui negara, melalui kode negara, melalui apa tadi nama, melalui email kan. Nah sekarang masuk dia, masuk baru ngikutin nanti apa yang diisi ya. Iya Pak. Aku cobain lagi. Coba dulu ya. Lalu terus dari tadi kamu di sini tuh nungguin kesempatan bicara ya? Iya. Iya kan baru ada pertarungan. Itu kodo itu ada kodo itu Mr. C, dia bilang udah kita